Banyak yang masih belum percaya jika tanaman alpukat saya ini berusia belum genap 1 tahun, karena ketiganya sudah setinggi ini ya. Seperti apa perawatan yang sudah saya lakukan, saya akan bahas dan ulas di video berikut ini. Saksikan terus di channel Ladang. Selamat pagi sahabatku semua, selamat datang kembali di channel Ladang Hijauku. Semoga sahabatku semua dalam selalu keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jumpa lagi dengan kami di channel Ladang Hijauku. Di pagi hari ini saya akan menunjukkan pruning alpukat saya yang ketiga ya. Ini di sebelah saya ini adalah tanaman alpukat Miki yang sekarang berusia belum genap 1 tahun. Tepatnya bulan November ini, di minggu terakhir itu baru genap 1 tahun. Tapi ketinggiannya sudah setinggi ini ya. Ini kurang lebih 3 meter ya tinggiannya. Dan untuk pohon alpukat saya ini belum genap berusia 1 tahun, tapi teman-teman masih belum ada yang belum percaya kok sampai setinggi ini dan sebesar ini, padahal usianya belum genap 1 tahun. Padahal dulu waktu bibit saya dengan ketinggian 70 cm, kira-kira batangnya sebesar jari kelingking. Namun dengan perawatan yang maksimal, alhamdulillah perkembangannya sangat bagus dan juga alhamdulillah tanamannya sehat. Seperti apa perawatan yang sudah saya lakukan selama ini, saya akan ulas dan jelaskan. Sekalian saya akan tunjukkan pruning dan pemangkasan pucuk dari tanaman alpukat sendiri. Untuk yang pertama, masalah kesuburan tanaman alpukat saya ini, saya tidak melakukan perawatan yang cukup ekstrim. Saya melakukan perawatan yang biasa saja, yaitu dengan penggemburan tanah berkala dan pemupukan rutin setiap 1 bulan sampai 1,5 bulan maksimal sekali. Dan untuk penyemprotan saya lakukan maksimal 1 bulan sekali, yaitu dengan penyemprotan nutrisi, pupuk daun, dan juga insektisida. Alhamdulillah perkembangannya cukup bagus dan sangat menyenangkan ini ya. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe channel saya ini di channel Ladang Hijauku, supaya kita bisa berbagi pengalaman dan berbagi ilmu ya tentang aktivitas apa yang saya lakukan di kebun saya ini. Oke, itu sekedar penjelasan sedikit mengenai perawatan tanaman alpukat saya. Untuk selanjutnya saya akan memperlihatkan cara pruning tipis-tipis atau pemangkasan dahan yang kurang begitu maksimal pada tanaman alpukat saya ini ya. Sekedar informasi, ini adalah alpukat jenis Miki ya teman-teman. Miki turbusnya juga alhamdulillah bisa teman-teman lihat sendiri di ujung ya. Untuk yang pertama saya akan melakukan pemangkasan cabang yang mengarah ke bawah ya, seperti ini. Cabang ini mengarah ke bawah dan kurang begitu efektif ya. Ini akan saya pangkas. Diusahakan sisakan kurang lebih 2 cm ya dari pangkal dahan ini ya, seperti ini. Dan seperti ini. Seperti ini juga, ini mengarah ke bawah, karena sambil mengurangi ini sudah ada cabang ya, dan ini
Jadi untuk yang mengarah ke bawah saya akan pangkas ini juga. Ini juga kecil ini. Setelah melakukan seleksi terhadap cabang yang mengarah ke bawah, saya akan melakukan seleksi terhadap cabang atau tunas air kecil dan cabang yang mengarah ke dalam, supaya sinar matahari bisa masuk ke dalam atau batang utama ini terkena cahaya atau sinar matahari. Yang pertama sebelah sini ya. Ini adalah cabang-cabang yang mengarah ke dalam dan bertabrakan dengan cabang yang sebelah sini. Untuk cabang utama tanaman ini ada 2 cabang, dan 2 cabang ini mengeluarkan cabang-cabang lagi. Jadi yang dalam ini saling bertabrakan. Makanya ini saya akan kurangi cabang yang mengarah ke dalam. Seperti ini ya. Ini cabang kecil dan juga mengarah ke dalam. Kemudian ini juga. Seperti ini juga ya. Ini akan saya pangkas. Ini. Seperti ini. Ini saya potong. Jadi salah satu tujuan dari pruning atau pemangkasan pohon alpukat ini sebenarnya sesuai selera masing-masing ya. Jadi untuk tujuannya pohon alpukatnya mau meninggi ke atas atau pendek tapi rimbun. Nah, kali ini saya akan melakukan pemangkasan sesuai selera saya, yaitu pendek tapi rimbun. Namun ketinggian sudah sedikit ini, maka untuk pucuk dari batang ini akan saya pangkas supaya pertumbuhan yang ke atas ini nanti berhenti dan pohon tidak terlalu tinggi. Seperti ini ya. Bisa kita lihat teman-teman. Saya akan potong di atas dari cabang ini ya. Supaya pertumbuhan dari cabang ini yang ke atas berhenti dan akan melebar. Sebenarnya ini sedikit agak terlambat ya, karena sudah setinggi ini tanaman alpukatnya. Memang kemarin belum sempat untuk pruning. Ada 2, yang satu juga akan saya potong ya, supaya ketinggiannya bisa seimbang. Akan saya potong juga. Jadi di sini ada berapa cabang? Kita lihat. Saya akan pangkas di atasnya cabang yang sebelah sini. Ini cabang mengarah keluar, maka saya akan pangkas di atas cabang sebelah sini. Ini ya. Untuk tunas-tunas kecil saya akan pangkas seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini berdekatan. Yang arah ke dalam ini saya akan potong. Dan juga cukup ini saya akan pertahankan dan saya akan lihat perkembangannya. Ini juga akan saya potong ini mengarah ke dalam, karena ini bertabrakan dengan cabang yang sebelah sini, jadi kurang begitu efektif ya.
Oke, teman-teman, seperti ini proses pruning dan pemangkasan dari dahan yang kurang efektif serta pemotongan pucuk pada eh, batang yang meninggi supaya pertumbuhannya ke atas itu berhenti dan bisa bertumbuh melebar supaya lebih efektif ya. Karena sesuai selera saya ingin tanaman ini melebar dan timbun ya. Alhamdulillah sudah selesai seperti ini. Nanti akan kita lihat lagi perkembangannya. Jika memang ada yang perlu dipangkas lagi, maka akan kita seleksi lagi. Saya teman-teman lihat sudah sedikit lebih bagus ya tampilannya. Ruang di tengah juga ada ruang buat cahaya matahari masuk. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Jangan lupa klik like jika teman-teman suka dengan video ini, dan jangan lupa share supaya kita bisa berbagi edukasi dan pengalaman tentang kebun alpukat saya dan kegiatan saya di kebun alpukat. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. Silahkan tuliskan kritik dan saran di kolom komentar supaya kita bisa berbagi pengalaman dan berbagi inspirasi, dan supaya edukasi ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Salam dari saya, Kuku Nugroho dari Pati, Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.